Pernah nggak kamu ngelihat market gerak nih sudah jauh, tapi beberapa jam kemudian balik lagi ke area yang sama? Banyak trader itu ngira itu adalah manipulasi. Padahal di auction market theory itu adalah perilaku yang normal. Di video ini aku akan jelasin kenapa harga sering return to value dan kenapa area ini jadi yang paling konsisten tapi paling sering disalahpahami. Sebelum mulai, kalau kamu mau belajar market dengan cara yang objektif dan sehat, kamu bisa join komunitas TWM di Discord gratis. Link ada di deskripsi. Semua konten yang aku bikin di channel ini 100% gratis. Jadi kalau kamu merasa terbantu, support kecil seperti subscribe atau like itu sudah sangat berarti. Oke, sekarang kita masuk ke topik pertama. Konsep dasar return to value. Sekarang aku lagi buka Bitcoin per USDT di time frame 4 jam dengan TPO weekly. Ya, market itu bukan soal tren saja. Market itu adalah proses auction atau lelang. Kalau market gagal lanjut, ya, atau tidak ada acceptance, maka harga cenderung kembali ke value. Nah, itu adalah yang disebut dengan return to value. Sebagai contoh gimana? Kamu perhatikan di sini, aku nggak mau dari replay dulu. Kamu perhatikan kenapa pergerakan seperti ini. Ketika price ini dari value, area yang seimbang, price ini kan keluar dari value, ya. Dia keluar, akhirnya di sini dia tidak ada acceptance, ya. Tidak ada acceptance dalam arti apa? Dia tidak building up volume di bawah untuk opening range TPO yang baru dan membentuk volume profile yang baru di bawahnya. Nah, artinya di sini tidak ada value migration, tidak ada partisipasi yang setuju, ya, bahwa harga ini ideal di daerah ini. Makanya saat price cenderung ya tidak disetujui oleh partisipan market, makanya saat price ini ke bawah di daerah inefisiensi, dia akhirnya kembali ke value yang sebelumnya, ya. Ini adalah kejadian return to value. Dan begitu pula dengan kejadian yang di sini dan selanjutnya. Contoh, misalnya yang di sini. Price climbing up dari sini, ya. Dia sedang developing fair value. Setelah itu dia keluar dari value area high di saat dia developing, ya. Akhirnya price itu stalling dan dia kembali ke dalam value saat TPO range yang baru ini terbentuk. Nah, ini akhirnya dia kembali ke value yang ini. Nah, ini namanya adalah return to value. Jadi ada kecenderungan harga ini kembali ke value yang lama. Karena level yang lama itu adalah korelasi yang sangat kuat terhadap relevansi price action yang terjadi saat kamu lihat. So, relevansi terhadap TPO yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi itu tidak boleh dihiraukan. Kalian harus tetap perhatikan level tersebut sebagai acceptance atau rejections correlation, ya. Jadi korelasi acceptance dan rejections kamu harus tetap melihat. Nah, kita masuk ke dalam topik kedua. Kalau kalian sudah mengerti apa itu return to value secara konsep dasar, kita masuk ke hubungan dengan field auction. Nah, field auction itu hampir selalu diikuti return to value. Karena ketika harga ditolak, market butuh area yang dianggap fair. Ya. Jadi kalau misalnya kita gambar di sini, contoh, ini adalah area fair value, ya. Terus price dia sideways, dia ngelakuin rotation, bullish, di sini abis itu bearish, rotation, terus dia bullish rotation, terus bearish rotation lagi, dia keluar nih, ya, inisiatif. Nah, dia butuh yang namanya acceptance terhadap value yang baru. Dia ingin membentuk nih. Dia ingin di price action discovery, di saat price ini keluar dalam area fair value, dia kan sedang dalam bentuk discovery atau developing moment, ya. Dan ini bisa menjadi acuan di mana ketika kamu melihat ada penolakan terhadap harga tertentu, price ini cenderung, ya, ini akan tidak membentuk TPO atau volume profile di daerah sini. Why? Karena pembentukan volume profile atau TPO itu sendiri, kalau partisipasi setuju, ya, buyer dan seller setuju bahwa harga ini cukup adil, ya, tidak ada harga yang ditolak, range harga yang ditolak, maka
di sini akan terjadi level auction yang baru, dan ini adalah bentuk acceptance terhadap price actions discovery. Kalau kita ngomongin acceptance terhadap relevansi TPO yang lama, tentu kita sudah sering bahas. Nah, tapi di case ini kalian harus mengerti bahwa acceptance itu juga terjadi ketika price sedang discovery. Ketika price ini sedang building up, sedang developing point of control yang baru, value area high yang baru, value area low yang baru, ya. Ketika dia di-accept terhadap incoming fair value yang akan terbentuk, ya. Dalam case ini kan berarti value migration-nya harusnya ke bawah, seperti ini. Nah, berarti kan value discovery-nya itu harusnya di bawah. Nah, bagaimana kita cara mengetahui nih Bang? Kalau misalnya ini adalah failed auction dengan korelasi yang akan kita bahas, ya. Terus kita menentukan bahwa apakah ini ada acceptance terhadap price discovery yang baru, ya. Kalau price ini sedang developing, ya, dan dia balik lagi ke return to value yang lama, ya, dan akhirnya si TPO ini tidak membentuk di sini, akhirnya dia membentuk cluster. Akhirnya ada TPO di sini. Ya, dia masih masuk ke dalam cluster satu kesatuan di TPO yang lama. Nah, maka si volume profile ini akan menjadi apa? Bentuk acceptance terhadap korelasi TPO yang sebelumnya. Ya, jadi kamu tahu bedanya ya. Ketika TPO ini gagal terbentuk sebagai korelasi terhadap si value migration-nya juga, dan value migration-nya gagal, ternyata price ini kembali ke dalam return to value, ya, value yang lama, maka ini tidak ada acceptance terhadap price discovery, tapi ada acceptance terhadap value yang lama. Paham ya di sini ya? Dan failed auction-nya berarti di mana, Bang? Berarti kan failed auction di sini. Nah, ya, failed auction-nya ada di sini. Nah, sama kejadiannya seperti yang di sini, gitu. Ketika price ini aku replay ya di sini biar kalian mudah mengerti. Aku speed up sedikit. Nah, di sini price keluar ya dari value ya, karena value-nya ini price keluar, dia di inefficient area. Dia keluar, kita ingin tahu nih, apakah saat TPO ini selesai dan dia sedang dalam proses discovery, apakah dia benar-benar di kondisi inisiatif dan tetap inefficient sampai TPO yang baru terbentuk, atau dia akan return to value. Kita ingin tahu, karena kalau misalnya kita belum ada konfirmasi, kita nggak bisa bilang ini adalah failed auction. Nah, tapi dengan kita mengetahui ya dari beberapa pelajaran yang sudah kalian pelajari dari video sebelumnya, bila price ini sudah imbalance, maka price ini harus ke daerah yang balance, karena begitulah cara kerja market, ya. Nah, saat price ini masuk kembali sebelum TPO ini terbentuk, ya. Nah, kalian lihat di sini. Nah, price ini kan terbentuk di sini. Nah, apakah ini benar-benar acceptance? Nah, kalau kalian perhatikan, dia retesting level konsensus dan akhirnya dia retesting kembali, lalu dia on the way ke atas. Dan ini berarti apa? Berarti ini adalah acceptance terhadap value yang lama. Rejectionnya di mana? Rejectionnya terhadap price discovery yang harusnya dia mengikuti si price yang inisiatif tadi dan membentuk TPO di bawah. Tapi kegagalan membentuk volume profile ya dengan korelasi value migration-nya, maka kita bisa bilang ini adalah acceptance terhadap value yang lama. Maka di sini tidak ada value migration. Tidak ke bawah value-nya, tidak ke atas value area yang ini, ya kan? Tidak ada di atasnya, tapi dia membentuk cluster. Dia ada di daerah balance-nya nih. Sekarang, saat ini. Dia masih ada di daerah balance terhadap TPO yang lama. Nah, jadi ini adalah acceptance terhadap fair value yang lama. Tapi di sini ini adalah failed auction. Jadi kamu tahu ya korelasinya sekarang apa hubungannya dengan failed auction. Paham ya? Oke, sekarang kalau sudah paham, kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Value area high, value area low, dan point of control. Dalam auction market theory, value area itu dibentuk oleh satu, value area high,
2, value area low. Dan yang ketiga, point of control. Selama value belum bergeser, ya, market ini masih balance. Kamu bisa tahu market ini sideways ya atau balance itu dengan value. Jadi kamu tahu, kalau misalnya kamu nggak tahu TPO kayak gini, ini pasti kamu akan bilang ini bullish. Kenapa? Karena kamu melihat ini adalah apa? Kalau bullish, ya keadaan ini, low-nya, ya kan? Ini high-nya, ini low-nya, ini high-nya, ini low-nya. Kamu akan melihat ini sebagai market structure seperti ini, ya. Tapi kalau kamu nyalain TPO, ya, kamu tahu value-nya ini nggak kemana-mana. Lihat, ini nggak bentuk cluster ini. Cluster, nggak ada yang berpindah satu arah. Satu arah itu bagaimana, Bang? Contoh, kalau misalnya value areanya di sini sebelumnya, ini value-nya nggak pindah di bawahnya, fully di sini. Terus selanjutnya juga dia nggak ada di bawahnya lagi, kayak gini. Nah ini kamu lihat value-nya. Dari yang ada di sini, ya, ini value selanjutnya masih ada di dalam, tuh. Ya, selanjutnya juga sama. Tuh. Ya, ini cluster. Dan cluster ini artinya market sedang balancing. Makanya return to value itu sering sekali terjadi dan kamu sering kegocek karena kamu tidak mengerti soal time price opportunity. Itulah kenapa aku meluruskan, ya, biar kalian ini nggak salah paham. Framework dan teknik probabilitas itu satu kesatuan dan kalian nggak boleh pisahin. Banyak yang misunderstand tentang auction market theory atau classic reading dengan expansive framework, ya. Kalian nggak boleh pisahin dua itu. Kamu harus tahu framework dan kamu harus tahu teknik probabilitas. Tapi saat kamu eksekusi, kamu nggak boleh pakai dua filosofi, ya. Kalau kamu sudah bisa membaca konteks menjelaskan price ini terjadi karena konteks dan valuation, ya, based on partisipasi dan data driven, bukan gambar batik Pekalongan, ya. Kamu tahu arah market itu mau kemana. Apalagi sekarang udah aku conclude dengan return to value. Semua pelajaran yang aku upload di sini itu satu kesatuan AMT. Itu runtutan dari video 1 sampai video hari ini. Terus kamu masih nanya gimana caranya belajar AMT. Ini semua udah ada aku upload. Kalau kamu ke grup lain, ya, ke kelas lain, mungkin kamu harus bayar jutaan, ya. Ini gratis semuanya aku bagi ke kalian. Cuma-cuma. Cuman nonton YouTube, cuman pencet doang play, kamu pelajari. Semudah itu. Tapi jiwamu dan pikiranmu yang arogan itu, ya, kamu gak pernah mau pelajari tentang framework. Ini mau masuk 2026, kamu gak mengerti framework, gimana caranya kamu mau memaksimalkan teknik probabilitas kamu? Seperti SNR, SNC, ICT, trendline, apapun itu yang kamu suka gambar. Apapun itu, teknik probabilitas itu ingin kamu buat lebih solid, bagaimana caranya kalau kamu gak ngerti framework? Itu hal yang aneh gitu, ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Karena di negara maju seperti Australia, ya, kita ini belajar framework. Indonesia ini nggak mau gitu, ya. Retail ini belajar framework. Aku di sini meluangkan waktuku untuk bagi edukasi gratis, ya, free untuk kalian, untuk paham framework, ya. Jadi balik lagi, kalau kita ngomongin tentang kesalahan umum trader, ya, kesalahan paling sering itu trader sering banget ngejar harga saat market ini sedang rotasi, ya. Return to value dianggap lemah, padahal itu informasi struktur. Jadi kamu bisa tahu gitu, saat price ini failed auction, ya, saat price ini failed auction, dia return to value, kamu bisa tahu tentang informasi strukturnya, plus kamu tahu value-nya di mana. Jadi kamu bisa langsung determine. Kamu punya tesis tuh bukan sekedar tesis. Tesis itu kan sesuatu yang masih dalam bentuk ancang-ancang. Tapi kalau kamu ngelihat value di next-nya, ya, setelah kamu lihat korelasinya terhadap relevansi TPO sebelumnya, kamu tahu di sini gitu mau kemana. Kalau market sedang cluster, ya sudah, di situ akan rotation. Tapi kalau trennya sudah establish,
ya, value migration-nya bergerak satu arah ke bawah atau misalnya satu arah ke atas, kamu tuh lebih mudah lagi buat trading gitu. Tapi kalau dia di keadaan cluster seperti ini kan, kamu hanya bisa memanfaatkan bearish rotation dan bullish rotation. Terhadap apa? Terhadap level konsensusnya. Level konsensus itu apa sih bang? Balik lagi, aku jelasin lagi nih sejuta kali ya. Level konsensus, value area high dan value area low. Ya, itu yang bisa kamu manfaatkan saat market ini sideways. Paham ya? Jadi kamu tahu nih, kesalahan umum yang kamu bisa kurangi exposure-nya. Aku nggak bilang semua orang ini dalam dunia trading bisa 100% ya, tapi approach-nya itu pasti bisa dimaksimalkan. Bagaimanapun juga, para newbie, newcomers, beginner ya, kamu sedang berangkat ke dunia market, kamu sedang belajar di financial market, terutama di dunia trading yang ini adalah the hardest way to make easy money. Tapi bagaimanapun caranya, ya kan, kamu harus mengurangi exposure kamu dengan kerugian yang besar. Dengan cara apa? Kamu mengerti frameworknya, ya, baru kamu buat teknik probabilitas yang kamu pakai itu lebih solid. Tapi saat kamu eksekusi, jangan pakai dua filosofi. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya. Kapan return to value itu sehat? Nah, ini pasti jadi pertanyaan buat para TOM families, internal ataupun free sections di Discord ya, serta penonton di YouTube juga. Return to value itu sehat kalau market bergerak sangat rapih ya. Yang kedua, tidak agresif dan volumenya seimbang. Ini bukan area yang buru-buru gitu. Ini area observasi. Jadi ketika market sedang sideways seperti ini kan market ini cenderung konsolidasi, ya. Jadi bentuknya ini tidak agresif ya, tapi arahnya ini belum rapih. Jadi return to value ini cenderung tidak terlalu sehat karena price action ini dengan likuiditas yang sangat kering ya di akhir tahun, maka return to value ini tidak terlalu sehat seperti saat tren sedang establish. Tapi kalian tetap bisa memanfaatkan itu. Ya, karena di setiap price actions, di setiap adanya value, di setiap adanya initiative move, return to value dan lain-lain dalam AMT, pasti ada opportunity. Ya, dalam konteks ini kan karena aku sering sekali membahas makro di TPO weekly. Ini juga berlaku di TPO daily, nggak ada bedanya. Ya, tapi tetap konteksnya kamu harus tahu ya bagaimana keadaan di makro. Kamu harus tahu keadaan di weekly-nya. Kalau weekly-nya lagi approaching ke value area low, berarti saat kamu turunin ke lower time frame, kamu harus tahu cara charting di LTF dengan TPO daily ya, di TPO daily dengan target di weekly-nya. Seperti itu cara bacanya. Karena bagaimanapun kamu turunin time frame-nya, ini tetap level auction yang sama. Cuman zoom in, zoom out dan pandangan kamu terhadap LTF itu sedikit berbeda gitu di time frame-nya. Karena kamu melihat internal structure-nya, tapi kamu tetap ibaratnya sedang melakukan di auction yang sama gitu. Nggak ada yang beda, sekalipun kamu turunin time frame-nya. So jangan misunderstand about turunin time frame. Ya, kamu tetap di dalam auction yang sama, hanya sudut pandang kamu berbeda. Itu aja. Nah, jadi kesimpulan mindset dan resikonya itu seperti apa bang? Market itu tidak selalu kasih peluang setiap saat. Itu yang harus kamu tahu. Tidak bisa kamu setiap menit tuh cari setup di pair yang sama. Trader itu ya, trader yang survive adalah trader yang bisa nunggu sampai market selesai rotasi. Return to value itu bukan tempat panik ya. Return to value adalah reset area. Di video berikutnya kita bahas value area shift, tanda market benar-benar berubah ya. Jadi aku minta sama kalian, karena edukasi ini full on gratis, yang biasanya kalian harus bayar di kelas lain, aku buka semuanya gratis di sini ya. Aku cuma minta supportnya subscribe, like, sama komen ya. Share ke teman-teman kalian yang mau belajar tentang option market theory secara gratis ya. Kalian tidak dipungut biaya apapun. Kalau kalian mau join komunitasku, dipersilakan.
kalau kamu mau join internalku, itu adalah opsional. Di 2026 ini adalah market kompleks yang sangat berat. Jadi, kalau kalian mau get into serious mode, kalian bisa consider masuk ke internalku. Tapi kalau tidak, juga tidak masalah. Itu adalah opsional. Alright? Karena aku akan tetap membagikan ilmu gratis. See you on the next video. Bye-bye.